Andromax E2. Handset ini memang memiliki dimensi dan bentang layar yang terbilang kecil dibandingkan smartphone saat ini pada umumnya yang selalu menyajikan layar 5 inch atau bahkan lebih besar. Sehingga membuat dirinya cukup ergonomis dan jelas, nyaman digenggam. Di bagian belakang handset ini dibalut dalam bahan plastik dengan finishing doff, sehingga ketika Anda menggenggamnya tidak perlu khawatir tergelincir. Kemudian di bagian muka atau bagian depan terdapat kamera depan 5 megapiksel, kemudian speaker earpiece, lalu ada LED flash dan juga sensor cahaya. Di bagian bawah layar menyediakan soft button, yakni ada recent, home, dan juga back. Sisi frame-nya pada bagian bawah menyajikan port micro USB, kemudian lubang kecil berfungsi untuk mikrofon, kemudian di bagian kanan hanya ada tombol lock atau power, di bagian kiri terdapat tombol volume up and down, dan di bagian atas ada slot jack audio 3,5 mm. Frame-nya sendiri terbuat dari bahan aluminium, cukup membuat handset ini sedikit terlihat elegan. Pada bagian belakang, cover belakang bisa dibuka. Di sini kita bisa melihat ada kamera belakang yang ukurannya sama dengan kamera depan, yakni 5 megapiksel, yang juga dilengkapi dengan LED flash. Di bagian bawahnya terdapat slot untuk micro SD yang Anda bisa sematkan hingga 32 GB. Kemudian ada mini SIM untuk SIM 2 yang berjaringan GSM, dan juga SIM 1 yang sudah terisi dengan smartphone 4G LTE yang sudah terbenam saat pada paket penjualan. Dan ini merupakan baterai berkapasitas 2000 mAh. Di bagian bawah terdapat grill speaker yang suaranya cukup nyaman untuk didengar. Layar pada Andromax E2 ini mengusung bentang layar 4,5 inch dengan resolusi cukup rendah, yakni VGA atau 480x854 pixel. Jenis layar sendiri TFT. Nah, meski memang layarnya tidak terlalu bagus, namun sangat memadai untuk penggunaan sehari-hari. Terlebih hanya jika handset ini digunakan hanya untuk melakukan komunikasi, handset ini jelas sudah menyanggupinya. Layar sendiri tidak memiliki lapisan perlindungan apapun, namun smartphone sudah memiliki inisiatif untuk meletakkan anti gores pihak ketiga pada paket penjualan yang sudah tertempel di bagian layar. Andromax E2 sendiri sudah berjalan di atas sistem operasi Android 5.1.1 Lollipop. Anda bisa melihat pembuktiannya di menu setting, dan terlihat terdapat versi Android 5.1.1 atau Lollipop. Antarmuka yang dijalankan merupakan stok bawaan Android, sehingga tidak menampilkan fitur spesial pada bagian antarmukanya. Tapi di sisi lain, Andromax E2 ini juga membenamkan fitur gestur. Seperti yang dapat Anda lihat, ada double tap to wake, slide down to camera, slide up to unlock, set sleep change songs, draw C to dial, draw O to context, draw W to Chrome, draw A to gallery, dan draw M to music. Anda dapat mengaktifkannya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Berbicara home screen, Andromax E2 hanya menyajikan fitur standar yang dapat Anda lihat, seperti pengaturan wallpaper, penambahan widgets, kemudian ada setelan, dan juga aplikasi.
Nah, jika ditarik ke atas, maka Android Mix E2 akan menampilkan pengaturan yang lebih spesifik, seperti yang dapat Anda lihat ada efek bulir atau scroll effect, kemudian ada icon labels, kemudian ada scroll wallpaper dan grid size. Sisanya merupakan setelan-setelan standar, dan ada satu yang cukup menarik, yakni ada hidden aplikasi, hidden apps, sehingga Anda bisa memilih aplikasi apa yang Anda ingin sembunyikan. Contoh, saya akan menyembunyikan Antutu. Maka di app drawer, Antutu tidak akan terlihat. Untuk mengembalikannya, saya kembali ke pengaturan semula, lalu buat pola terlebih dahulu, Techmakers, dan unchecklist. Jendela notifikasinya menampilkan semua notifikasi yang masuk. Dan jika Anda menggesernya lagi, maka akan ada beragam toggle seperti Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, sinkron, dan lain sebagainya seperti pada area jendela notifikasi pada umumnya. Cuman di sini yang membedakan adalah adanya icon faulty. Sebab Android Mix E2 sendiri memang sudah didukung faulty. Menyoal lebih dalam tentang kamera, antara muka kamera yang digunakan sangatlah sederhana. Anda dapat lihat tidak menyajikan ikon apapun, hanya ada flash, pengaturan flash, dan juga pengaturan untuk menuju ke kamera depan. Namun jika Anda membuka ikon kamera yang ada di sebelah kiri bawah, maka pengaturan baru akan muncul. Di sini ada mode HDR, kemudian mode portrait, landscape, sport, flowers, kemudian background, kemudian candlelight, ada sunset, night, beach, dan juga snow. Kemudian juga di sini terdapat beragam efek warna seperti mono, sepia, negatif, kemudian polarisasi, dan lain sebagainya. Melihat pengaturannya cukup lengkap, seperti ada ukuran gambar yakni 5 megapiksel, ada kualitas gambar, dan pengaturan standar lainnya. Selain itu, Anda pun juga tetap bisa mengatur seperti ada deteksi wajah, kemudian Anda bisa mengatur ISO mulai dari 100 hingga 800 jika manual, kemudian ada exposure, kemudian ada white balance, dan juga reduksi infrared. Bahkan Anda pun bisa mengatur saturasi, kontras, dan juga ketajaman serta anti bending pada gambar. Melanjut ke kamera bagian depan, pengaturan yang disajikan sama seperti kamera bagian belakang. Mungkin karena keduanya sama-sama menggunakan sensor berukuran 5 megapiksel, maka tidak ada sesuatu yang spesial di bagian depan maupun bagian belakang. Pengaturannya pun sama. Dan juga terdapat mode panorama. Menggunakan kamera pada Android Mix E2 memang memang cukup bagus maksud kami. Namun jika Anda mengambil gambar atau memotret di bagian maksud kami di situasi atau kondisi yang minim cahaya, jelas hasilnya akan mengecewakan karena noise-nya cukup tinggi dan juga gambar terlihat flat. Untuk
Warnanya sendiri cukup flat, tidak menimbulkan warna yang spesial ataupun warna yang lebih hidup seperti smartphone pada umumnya. Tapi untuk hanya sekedar memotret, hasilnya cukup baik. Untuk hasil yang lebih jelas, Anda bisa mengunjungi review Andromax E2 di www.teknoapp.com. Teknokers.